Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan materi pembahasan mengenai perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Apsari, Nida Fadilah, Rasel Genia Insani, dan juga Rizda Aidila. Ada pula materi yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan peserta didik, yang kedua konsep dasar perkembangan peserta didik, yang ketiga prinsip perkembangan peserta didik, dan yang terakhir yaitu tahapan perkembangan peserta didik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yaitu dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah ini berbeda. Namun, sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Secara umum, kedua istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, keduanya berkaitan dengan perubahan pada diri individu. Kemudian perbedaannya pada jenis perubahan yang terjadi. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur, tulang, dan keseimbangan metabolik. Pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel, tidak dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Sedangkan perkembangan merupakan proses bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Harlock menyatakan, perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Daele, sebagaimana dikutip Harlock, menyatakan, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan, dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Contohnya, pematangan sel ovum dan sperma atau pematangan hormon-hormon dalam tubuh. Hasan juga menyatakan, perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perkembangan merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia dengan tahapan-tahapan tertentu. Perkembangan manusia dimulai sejak masa bayi sampai usia lanjut. Hal senada juga dijelaskan Harlock bahwa pada dasarnya dua proses perkembangan, yaitu pertumbuhan atau evaluasi dan kemunduran atau involusi, terjadi secara serentak dalam kehidupan manusia. Namun demikian kedua proses ini tidak dapat berhenti sepanjang kehidupan manusia. Pada saat anak-anak, pertumbuhan fisik menjadi primadona pertumbuhan dibandingkan bagian lainnya. Tetapi pada usia lanjut, kemunduran fisik dan perubahan alam pikiran lebih banyak berubah daripada yang lain. Meskipun saling berkaitan, namun pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan memiliki perbedaan yang dapat dilihat secara terinci pada tabel di bawah ini. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan.
Pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Pertumbuhan tidak berlangsung selama seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk kepada perubahan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian, pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antara sel, sedangkan perkembangan merujuk pada kematangan struktur. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah seorang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan baik secara fisik maupun psikis, baik pendidikan itu dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat di mana anak tersebut berada. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hadianto bahwa tugas pertama seorang guru adalah mengobservasi minat dan mengklasifikasi kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Sebagai seorang pendidik, guru harus memahami dan memberikan pemahaman tentang aspek-aspek yang terdapat dalam diri peserta didik untuk dikembangkan sehingga tujuan pendidikan berkualitas dapat tercapai. Peserta didik secara kodrati telah memiliki potensi dan kemampuan-kemampuan tertentu, hanya saja belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, lebih tepat kalau mereka dikatakan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa disebut sebagai subjek belajar yang secara aktif berupaya mengembangkan berbagai potensi tersebut dengan bantuan seorang guru. Perkembangan dapat pula diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Ada 3 faktor dominan yang mempengaruhi proses perkembangan individu, yaitu faktor pembawaan yang bersifat alamiah, faktor lingkungan yang merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya proses perkembangan, dan faktor waktu, yaitu saat-saat tibanya masa peka atau kematangan. Selanjutnya adalah prinsip perkembangan peserta didik. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih prinsip perkembangan itu. Nah, prinsip perkembangan adalah pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan juga berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Ada beberapa prinsip perkembangan, di antaranya yaitu yang pertama fungsi jasmaniah dan juga fungsi rohaniah. Nah, kedua fungsi ini berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Prinsip ini sering disebut sebagai hukum kesatuan yang organis atau fungsional. Prinsip ini berarti bahwa organ atau fungsi memiliki proses perkembangan yang saling berhubungan dan ketergantungan antara satu sama lain. Contohnya, yakni fungsi pikir yang tak terpisahkan dengan perkembangan fungsi ingatan, fungsi fantasi, fungsi motivasi, dan bahkan dengan organ jasmaniah lainnya. Yang kedua yaitu adanya dorongan dari lingkungan sekitar. Perubahan cenderung akan terjadi apabila orang-orang di sekitar peserta didik memperlakukannya dengan baik dan juga memberikan dorongan sehingga peserta didik lebih merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya. Sikap ini yang nantinya akan mendorong peserta didik untuk tumbuh dan juga berkembang. Yang ketiga yaitu motivasi individu. Selain dengan adanya dorongan dari lingkungan sekitar, ternyata motivasi yang kuat dari dalam diri di mana ia merasa ingin mengalami perubahan merupakan suatu aspek yang penting guna mendukung terjadinya proses perkembangan pada peserta didik. Yang keempat yaitu kematangan belajar. Perkembangan dapat dipengaruhi oleh kematangan dan juga belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Misalnya dalam fungsi yang telah diwariskan,
yang disebut dengan filogenetik. Sedangkan belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar ini, peserta didik memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Nah, hubungannya antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dalam fungsi hasil usaha atau ontogenetik, seperti menulis, bentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu mengikuti pola. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan kelangsungannya mengikuti aturan atau pola yang relatif tepat sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangan. Prinsip ini mengandung maksud bahwa perkembangan antara sejumlah anak tidaklah sama. Belum tentu sama pula tingkat perkembangan yang dicapainya, baik dalam pola perkembangan seluruhnya maupun dalam aspek tertentu. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian faktor lingkungan juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang peserta didik. Misalnya, perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemampuan bawaan, suasana emosional, dorongan untuk melakukan kegiatan intelektual, lalu kesempatan untuk belajar. Selain itu, meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tapi pola perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Nah, prinsip ini disebut juga dengan hukum tempo perkembangan. Lalu ada ritme perkembangan. Perkembangan seorang individu baik keseluruhan maupun setiap aspeknya kelangsungannya tidaklah konstan, melainkan berirama. Ini berarti bahwa proses perkembangan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, atau mungkin berhenti untuk beberapa waktu. Prinsip ini disebut juga dengan hukum irama atau ritme perkembangan. Adanya risiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan peserta didik itu sendiri. Bahayanya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan juga sosial, sehingga pola perkembangan peserta didik tidak naik tapi datar. Artinya, tidak ada peningkatan perkembangan. Pada saat itu dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan tersebut merupakan hal yang penting karena memungkinkan guru, pengasuh, orang tua, atau yang lainnya untuk segera mencari penyebab dan memberikan stimulasi yang sesuai. Perkembangan juga dibantu dengan adanya rangsangan. Perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu adanya perubahan budaya. Nah, perkembangan juga ternyata dipengaruhi oleh kebudayaan yang biasanya dianut oleh lingkungan sekitar. Tentunya, budaya itu sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan perilaku yang pantas terhadap laki-laki ataupun perempuan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangannya. Prinsip-prinsip tersebut secara umum menggambarkan bahwa proses perkembangan itu terjadi secara teratur, sistematik, bertahap, dan tidak terjadi secara tiba-tiba, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kemudian dijelaskan juga dalam prinsip perkembangan peserta didik bahwa setiap individu mengalami perkembangan yang berbeda dengan individu lainnya. Psikologi perkembangan peserta didik adalah bidang kajian psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dasar dan sekolah menengah. Perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti, melalui suatu bentuk atau tahap ke bentuk atau tahap berikutnya, yang kian hari kian bertambah maju, mulai dari masa pembuahan dan berakhir dengan kematian. Ini menunjukkan bahwa sejak masa konsepsi sampai meninggal dunia, individu tidak pernah statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang bersifat progresif dan berkesinambungan.
Berbicara tentang perkembangan, pasti berkaitan dengan periodisasi yang disebut dengan fase-fase perkembangan. Maksudnya, penahapan atau periodisasi rentang kehidupan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri atau pola-pola tingkah laku tertentu. Secara garis besar, terdapat 4 dasar pembagian fase-fase perkembangan, yaitu fase perkembangan berdasarkan ciri biologis, konsep didaktis, ciri-ciri psikologis, konsep tugas perkembangan. Di sini saya akan lebih menekankan tentang periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Periodisasi ini didasarkan atas ciri-ciri kejiwaan yang menonjol, yang menandai masa dalam periode tersebut. Periodisasi ini dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya ada dari Oswald Crouch. Ciri-ciri psikologis yang digunakan Oswald Crouch yang dipandang terdapat pada anak-anak umumnya adalah pengalaman keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam sifat trots atau sifat keras kepala. Atas dasar ini, ia membagi fase perkembangan menjadi 3, yaitu fase anak awal di umur 0-3 tahun. Pada akhir fase ini, terjadi trots pertama yang ditandai dengan anak serba membantah atau menentang orang lain. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran akan kemampuannya untuk berkemauan sehingga ia ingin menjadi kemauannya itu. Yang kedua, fase keserasian sekolah, umur 3-13 tahun. Pada akhir masa ini timbul sifat trots kedua, di mana anak mulai serba membantah lagi, suka menentang kepada orang lain, terutama terhadap orang tuanya. Gejala ini sebenarnya merupakan gejala yang biasa, sebagai akibat kesadaran fisiknya, sifat berpikir yang dirasa lebih maju daripada orang lain, keyakinan yang dianggapnya benar, dan sebagainya, tetapi yang dirasakan sebagai guncangan. Yang ketiga, fase kematangan, umur 13-21 tahun, yaitu mulai setelah berakhirnya gejala-gejala trots kedua. Anak mulai menyadari kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihannya yang dihadapi dengan sikap yang sewajarnya. Ia mulai dapat menghargai pendapat orang lain dan memberikan toleransi terhadap keyakinan orang lain, karena menyadari bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama. Masa inilah yang merupakan masa bangkitnya atau terbentuknya kepribadian menuju kemantapan. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas 3 faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu, faktor yang berasal dari luar individu, dan faktor-faktor umum. Pertama, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Di antara faktor-faktor dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah bakat atau pembawaan. Misalnya, anak yang mempunyai bakat musik, niscaya minat dan perhatiannya akan sangat besar terhadap musik. Ia akan mudah mempelajarinya, mudah mencapai kecakapan-kecakapan yang berhubungan dengan musik. Ia dapat mencapai kemajuan dalam bidang musik, bahkan mungkin mencapai prestasi luar biasa apabila didukung oleh pendidikan dan lingkungan yang memadai. Dengan demikian, jelaslah bahwa bakat atau pembawaan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan individu. Yang kedua, sifat-sifat keturunan. Sifat keturunan ini yang dibawahi dari orang tua atau nenek moyang, dapat berupa fisik atau mental. Fisik dari bentuk muka misalnya atau bentuk badan. Kalau dari mental bisa misalnya sifat pemalas atau sifat pendiam dan sebagainya. Dengan demikian, jelaslah bahwa sifat-sifat keturunan itu menentukan perkembangan seorang. Meskipun demikian, karena sifat-sifat keturunan seumpama bibit yang tumbuhnya dapat dipengaruhi dan dipupuk ke arah yang baik atau yang buruk, maka ini berarti bahwa pendidikan dan lingkungan dapat menghambat tumbuhnya sifat-sifat yang buruk dan mengembangkan sifat-sifat yang baik. Yang ketiga, dorongan dan insting. Dorongan adalah kodrat hidup yang mendorong manusia melaksanakan sesuatu atau bertindak pada saatnya. Sedangkan insting atau naluri adalah kesanggupan atau ilmu bersembunyi yang menyuruh atau membisikkan kepada manusia bagaimana cara-cara melaksanakan dorongan batin.
Dengan perkataan lain, insting adalah suatu sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan tanpa didahului dengan latihan. Kemampuan insting ini pun merupakan pembawaan sejak lahir, yang dalam psikologi kemampuan insting ini termasuk kapabilitas, yaitu kemampuan berbuat sesuatu dengan tanpa melalui belajar. Lalu ada faktor-faktor yang berasal dari luar individu, di antaranya faktor makanan yang pertama. Faktor makanan ini sangat dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan individu, perkembangan anak menjadi sehat dan kuat perlu memperhatikan makanan, tidak saja dari segi kuantitas atau jumlah makanan yang dimakan, melainkan juga dari segi kualitas atau mutu makanan itu sendiri. Makanan yang banyak hanya akan mengenyangkan perut, tapi gizi yang cukup akan dapat menjamin pertumbuhan yang sempurna. Selanjutnya ada iklim. Iklim atau keadaan cuaca juga berpengaruh. Contohnya, orang atau individu yang hidup dalam iklim tropis, iklim panas, akan terlihat kondisi psikologisnya tuh keras. Misalkan perbedaannya orang yang tinggal dekat pantai dan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Biasanya cenderungnya orang yang tinggal di dekat pantai itu orangnya keras-keras karena di sana panas kan. Beda dengan orang yang tinggal di pegunungan. Mereka lebih tenang, lebih istilahnya nerimo dibandingkan dengan orang yang hidup di iklim panas. Lalu selanjutnya ada kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga ada faktor umum. Faktor umum ini diantaranya adalah inteligensi. Inteligensi merupakan salah satu faktor umum yang mempengaruhi perkembangan anak. Tingkat inteligensi yang tinggi erat kaitannya dengan kecepatan perkembangan. Sedangkan tingkat inteligensi yang rendah erat kaitannya dengan kelambatan perkembangan. Lalu ada jenis kelamin juga memegang peranan yang penting dalam perkembangan fisik dan mental seorang anak. Dalam hal anak yang baru lahir misalnya, anak laki-laki sedikit lebih besar daripada anak perempuan, tapi anak perempuan kemudian tumbuh lebih cepat daripada anak laki-laki. Perkembangan peserta didik dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Perkembangan aspek fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Lalu ada perkembangan aspek kognitif. Perkembangan kognitif ini adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana si individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Perkembangan kognitif ini meliputi perubahan pada aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pemikiran, ingatan, keterampilan berbahasa, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu itu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, menilai, memikirkan lingkungannya, dan lain-lain. Lalu ada perkembangan aspek psikososial. Perkembangan aspek psikososial ini adalah proses perubahan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam proses perkembangan ini, peserta didik diharapkan mengerti orang lain, yang berarti mampu menggambarkan ciri-cirinya mengenai apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan, serta dapat menempatkan diri pada sudut pandang orang lain tanpa kehilangan jati dirinya.
Selanjutnya kita akan membahas karakteristik umum perkembangan peserta didik. Di sini kita akan membahas tentang karakteristik anak sekolah mulai dari usia sekolah dasar atau SD, karakteristik anak usia sekolah menengah atau SMP, dan karakteristik anak usia remaja SMP ke SMA. Yang pertama itu karakteristik anak usia sekolah dasar. Umumnya di Indonesia sekolah dasar itu dimulai dari usia 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti usia anak sekolah dasar itu terbagi ke dalam 2 tahap perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir 10-12 tahun. Anak-anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik yang berbeda. Ia cenderung senang bermain, senang bergerak, bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa banyak bergerak, bekerja dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Menurut Havik Hertz, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi membina hidup sehat, belajar bergaul dalam kerja dalam kelompok, belajar menjalankan peranan sosial sesuai jenis kelamin, belajar membaca, menulis, berhitung, lalu mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai, mencapai kemandirian pribadi. Nah, dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa menciptakan lingkungan yang mengajarkan keterampilan fisik, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebayanya, sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Lalu yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Lalu yang kedua ada karakteristik anak usia sekolah menengah SMP. Banyak disetujui oleh para ahli bahwa anak usia sekolah menengah atau SMP berada pada tahap perkembangan pubertas usia 10-14 tahun. Terdapat sejumlah karakteristik yang menonjol pada anak usia SMP, yaitu yang pertama munculnya ciri-ciri seks sekunder, terus kecenderungan ambivalensi antara lain keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul serta keinginan untuk bebas dari dominasi dan kebutuhan bimbingan dari bantuan orang tua. Lalu senang membandingkan kaedah-kaedah atau nilai-nilai etika dan norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Lalu yang paling menonjol ini adalah emosi yang masih stabil, kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Dia mau biasanya sudah tertuju nih bahwa anak SMP ini pasti udah tahu dia akan melanjutkan sekolah kemana, bahkan ada pula yang sudah menyiapkan dia mau masuk kampus mana setelah nanti lulus SMA. Nah, adanya karakteristik anak usia sekolah menengah itu, guru diharapkan untuk menerapkan model pembelajaran yang memisahkan siswa pria dan wanita ketika membahas topik-topik yang berkenaan dengan anatomi dan fisiologi. Lalu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyalurkan hobi dan minatnya melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Lalu yang paling penting itu meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa.
Lalu harus menjadi contoh yang teladan bagi siswa sendiri. Lalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bertanggung jawab. Yang terakhir ada karakteristik anak usia remaja, SMP ke SMA. Biasanya ini masa remaja, 12 tahun sampai 21 tahun. Masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja sering dikenal dengan masa pencarian jati diri. Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting, yaitu mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih dan menyiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat. Lalu ada karakteristik anak usia remaja. Masa remaja ini 12 sampai 21 tahun merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja sering dikenal dengan masa pencarian jati diri. Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting, yaitu mulai mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, lalu mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mampu memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, dan lain-lain. Lalu ada pula tugas-tugas guru dalam menyikapi karakteristik perkembangan masa remaja tersebut. Di antaranya, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bahaya penyimpangan seksual dan penyalahgunaan narkotika, membantu siswa mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya, lalu menyediakan fasilitas yang memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya seperti sarana olahraga, kesenian, dan sebagainya. Lalu memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Melatih siswa mengembangkan resiliensi, kemampuan bertahan dalam kondisi sulit dan penuh godaan. Membantu siswa mengembangkan etos kerja yang tinggi dan sikap wira swasta. Menjalin hubungan yang harmonis dengan siswa dan bersedia mendengarkan segala keluhan dan problem yang dihadapinya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.